Ya. Akhirnya 10 buah dari mau balasannya. Coba bayangkan itu. Akhirnya pertanyaan nambo ke jamaah nan datang. Wah, ada nan pak ibu nan sabansai Ali itu kini. Hah? Ada? Sudahlah bangunan ko. Ya kan? Pabilo ke dia piti ke pengurus tu terserah ke awak salah. Ya kan bang ko tu na ustaz menganan manusia ko masak buah manggi lah dan kecil sejak tadi mah. Mada. Adik kanak-kanak kok lain lunak je hatinya. Yo kecil ustaz tu mah biarlah. Dia piti awak ikut. Pasti lo diganti dia Allah wali aja. Materi ko dia genyo ganti dia Allah wali. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banuaran jo parak lawe, jalannya rancak basimpang tigo. Tetaplah kita istiqamah beramal saleh. Mudah-mudahan sadonya masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Wa fi ayatin ukhra inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan, laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina ghinaul qalb. Yang dimuliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin Jalan Sabar Raya dan Jalan ikan ada nih ikan ambu-ambu ya, itu yang saya lihat nama jalan tadi yang saya lalui, Jalan Sabar Raya dan Jalan ikan ambu-ambu. Akini batanyo ambo jo ibu-ibu bapak, awak samo tinggal di Padang, bedanyo ikan sisik jo ambu-ambu. Kalau tidak tahu kecil, saya tidak jangan niang saya. Ada cile itu bojo namanya. Kalau dari jauh tidak berbeda di mata orang. Bojo, sisik, ambu-ambu. Tapi nanjale yang ikan ambu-ambu itu sesuai na di Pabawan namanya jo Jalan Sabar Raya. Bapak kalau biasa jo ibu memakan ikan rayo, tu mencuba pula ikan lawi ambu-ambu jo sisi itu, manan padek dagingnya.
Pade sisi ikan rayoko idui dalam tabe indak baomba. Abagi lo makan namanya pelet. Hanya sanang saja. Kalau ambu-ambu sisi tu berjuang. Nyampen dia omba ilia modie de acok talaga-laga ka batu kare dagiang. Iya kan? Jadi ikan laut itu gizinya tinggi, dia tahan banting. Adisiko dia gina mau jalan. Jadi kalau dan tinggal siko penduduk ambu-ambu, berarti orangnya sabar. Sabarnya tidak sembarang sabar, sabar raya. Ini ada mas sabar raya dan ongok raya. Jadi jamaah Masjid Muhajirin tirulah ikan laut sisik jo ambu-ambu tahan bantiang. Tahan bantiang tu namanya sabar. Orang sabar apa keuntungannya? Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang sabar. Itu dalam surat Al-Baqarah. Tambah ayat lainnya wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira orang sabar. Kita lihat lagi isi surga siapa nanti? Apakah orang yang rajin bersedekah? Ternyata kaum muslimin isi surga itu orang sabar. Jadi semuanya lengkap itu. Sekarang Bapak Ibu kita lihat orang masuk surga sekeluarga. Apa-apa ibu-ibu jamaah yang datang malam kini ingin tak sekeluarga masuk surga? Kalau ambo lebih dari itu. Minta ambo ke Allah seluruh jamaah yang mendengarkan kajian saya baik melalui YouTube maupun yang langsung seperti di masjid ini, ya Allah masukkanlah beliau ke dalam surga. Itu doa ambo, tidak keluarga ambo sembo doa seluruh jamaah. Jadi setelah kita nanti berkumpul di dalam surga, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Ini dia. Siapa yang berkumpul di surga itu? Man salaha, orang-orang saleh. Siapa dia? Dari bapak-bapak mereka. Jodoh-jodoh pasangan hidup mereka. Anak-anak dan cucu mereka. Ketika mereka santai menikmati keindahan surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk ke seluruh pintu surga itu. Tiba di dalam, apa katanya kepada penduduk surga? Katanya ke jamaah Masjid Al-Muhajirin, ya kan? Engkau mendapatkan surga ini karena mendapat ridha Allah dan kamu sabar menghadapi segala macam di dunia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ada awak nan parabo. Kalau orang parabo boleh sabar. Hendak masuk surga tu. Iya kan? Jadi kita harus sabar. Kama awak meniru sabar tu Pak Ustaz kapaku. Tahu ndak ibu-ibu paku? Ndak paku nan paku basi tu doh. Paku nan kagulai tu. Itu tanaman nan paling sabar. Bahasa banyak. Adapun paku atau pakih termasuk suku Bangsa Rumpui. Sajak dulu di Minangkabau paku takato jadi sayue. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei Darussalam, populer ketupik gulai paku, lontong piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jaring serak-serakkan udang baring.
asamnya asam balimbiang bungo sambuang konconyo bana. Kok nak tahu jalamak paku cubalah ulang mangean lah masih mengkonyo sero. Atu orang pasisian yang pandai natu. Nyogulai jolokan atu nyo masian. Tapi kecek dokter paku kondak mengandung gizi. Sanasib bana jo cubada menganyang indak vitamin. Jadi kalau Pak lasaki asam ure remetik, ya kan? Saraf terjepit karena jin balang. Aja ni lantaknya gula paku. Lantak tu ndak kasar gitu Pak. Itu bahasa Inggris. Lunch. Hanya tambah jotak di orang Peralawe. Nah, jadi lantak jadi. Jadi bahasa Minang lain. Ya kan? Tapi walaupun paku kon ndak bagizi, ndak vitamin, ada nang kaditiru. Apa? Kesabarannya. Bahasa piamannya struggle for life. Yakin gigih percaya diri, ndak pernah putus asa, sabar. Bahasa sabar. Kacang kedele, kacang bonci, kacang panjang, kacang tanah, itu suburnya di tanah hitam, Pak. Bagi lo pupuk, bagi lo racun. Tapi kalau paku ndak memilih sampai tumbuh. Ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo, disalik batu inyo idui, di puncak karambi tumbuh subur. Lai kanamu dia tok rumah bagonjong hijau. Paku kan tetap hidup mewah. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyeso, makannya mencari seorang, pantang menggaduh orang lain. Satantang gigih juga gagah calilah perjuangannya. Walau dialang dirintangi, baluka mambek paneh, angin pun ndak dapat lalu, deulah angkuh kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyo kabau, siang dempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok sapakan larimbun pulo. Paneh batahun ndak kabaa di parun nalun kabih, antah ko urek nan tajabui, salagi rumpun ndak binaso nan paku bapantang mati. Coba ulang melihat saya mulai tadi. Indak titiru dia awak sabar serupa Nabi, karena Nabi itu luar biasa sabarnya. Asa sabar paku salah. Rumah tangga kalau suami istri bisa meniru sabar paku, dia akan tetap lenggeng pergaulannya sampai jadi kakek nenek. Kemudian rakyat bersabar dengan pemerintahnya, maka akan tercipta negeri kita ini yang kondusif. Pemerintah tidak menzalimi rakyatnya, dia cinta dan sayang kepada rakyatnya, tidak dia naikkan pajak, malah nyoabihan pajak. Dalam Islam tidak ada pajak, Pak. Tidak ada. Ya kan? Amu pemerintah mabihan pajak, kau Pak anda membayar pajak, awak lain masuk serugonya. Ya kan? Jadi di dunia ini tidak tentram bagaimana orang saling menzalimi, ya kan, saling menganiaya. Itu bukan ajaran Nabi. Malam kini awak membaca sejarah Nabi. Gunanya kalau sejarah tidak dibaca, kehilangan jajak awak. Jajak nan tinggal kaditikam batang tasanda kadititih, suri tagunjai kadiuleh, ragi takambang kaditiru. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, kemudian apa yang akan kita tiru dari Nabi? Yang pertama, bapak-bapak, Nabi itu pemurah. Jadi kita sebagai umat beliau jangan panciki.
Jangan sempili kariang. Jangan kajai balapi. Bahapa murahnya Nabi itu. Suatu kali sudah salat subuh Pak. Beliau dihadiahi orang kambing 100 ekor. Kalau Pak gini gua sudah salat subuh di masjid, ada orang magi hadiah kambing 100 ekor. Anak nampak pikiran. Kalau ambo di mana dibuat kandangnya, tu di mana rumput ka ditanam, ya kan? Kalau kado kambing ko dipaliaro raja, kambing ko ndak ada anaknya nan siku ada Pak, sebabnya ndak kabe, ya kan? Dalam masa 10 tahun bara banyak kambing ko. Tapi Nabi ketika itu apa? Saya sudah gembala kambing ini semenjak usia saya muda. Sekarang saya jadi rasul. Kalau saya memelihara kambing lagi, lalai saya berdakwah. Atau nanti fikir dek Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, maka sepanjang jalan beliau lagi hensai kambing ko ke orang. Akhirnya tinggal 1 ekor saja. Tiba di rumah, didabiah dek Nabi. Bismillahi Allahu Akbar. Beliau mempasiangi, memberasihan. Tinggal gulai Ibu Aisyah lah. Ibu Aisyah ko bapak-bapak menggulai kambing. Kami makan tadi jo Pak pengurus, ada rumah makan sinana. Ana mau komplit sinan ni. Itu ada gulai kambing Pak. Ya. Ambo ndak babaso-baso tadi do Pak. Karena memang oto base dari Padang Selatan tu kemari sampai 1/2 jam. Makan tadi pukul 2 lesenan. Iya kan? Kira pengurus ko lai arifnya. Iya kan? Nyo ada lu pengurus ko ndak arif Pak. Aye tetanya kiana. Ada tu sebagian masjid gitu. Iya kan? Ai ko pengurusnya arif. Kami ndak lo babaso jo Pak Baso. Kalau lah dibawa orang tu Pak, kan tak babaso. Lain tak naik darah Ustaz makan gulai kambing tu. Nyonan darah awak naik tu kalau awak membayi, kalau perai nak ada tintiang salah. Kan? Kalau awak membayi naik darah awak. Kan? Kalau ambo babaso tadi, beliau orang pekumbuh. Takut ambonya kabapantun. Apa antunnya? Payo kumbuh baka tinggian tampak nandari sari lama, jalan raya di Pekanbaru, lalu ke pasar Tanjung Pati. Nan jauhlah kami dakean, nan matahlah kami masak. Buya babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Jadi supaya jani bo hati orang ko, itu abi dia bo gulai kambing sapi dia. Itu makanan favorit Rasulullah. Jadi jo makanan ko jam buruk sangko apa? Ikan jam buruk sangko. Nan tak boleh tu ni makan kambing mata. Tidak boleh. Kambing sarang tagak tu ada gigi kan, tidak boleh. Tapi kalau lah digulai, makan. Tak apa-apa. Jadi Ibu Aisyah tu menggulai kambing santiang Pak. Kambing nak mulai 100 ekor tadi tu tinggal cieknya dah biar Nabi. Karena harumnya gulai kambing Ibu Aisyah tu, orang sedang zikir terpengaruh Pak. Orang sedang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Babaun ni nyogulai kambing Ibu Aisyah kau itu kecil orang zikir la ilaha illallah, la ilaha. Ni mah orang menggulai kambing seharum kau la ilaha illallah. De arum nyogulai kambing kau banyak tetangga membawa piring ke rumah Ibu Aisyah kau. Adonan gak kurang utaknya, sianya bau. Ya kan? Lah jale ka meminta yo sia di bawah tu abi gulai kambing tu capek. Ya kan? Ibu Aisyah ko dek pemurah paknya gitu.
Tinggal selesai selepas Rasulullah pulang. Assalamualaikum ya Humairah. Selamatlah engkau wa istriku yang cantik, yang kuning kemerah-merahan. Jadi Ibu Aisyah itu sangat cantik, pipinya kok kuning kemerahan. Itu asli, orisinil. Kalau Aisyah bini apa, kau nyagi pada apon ngama. Ikan? Ikan? Ndak asli itu. Bapak Ibu, Allah masak gulai kambing dia, kata Nabi. Allah Rasulullah. Tapi maafkan ambo ya Rasulullah. Bah minta maaf kata Nabi. Banyak tetangga datang katanya gulai kambing awak kuarum. Lambo bagi-bagi ya Rasulullah. Tinggal selesai selesai. Nabi tersenyum, dia cium kening istrinya. Sadaqta ya Humairah. Engkau benar Humairah. Nan kita agihan ka orang tu nan untuk awak. Itu orang beriman tu Pak. Nan kita makan nan sairih kini kuat selesai kuat. Habis esok masuk WC lo setengah macam. Tak sadonya jadi darah daging. Terima kasih ya istriku, engkau telah membagi-bagi kepada tetangga kita. Kalau Muhammad para lawe tu hanya sipaan kencang tu. Alu mamakan dalalah kau agian je kau orang. Atur Nabi itu. Pemurah. Jadi awak membaca sejarah Nabi kau Pak, tiru perangainya. Yang kurang ajar serupa biasa je sudah mengaji kau. Lain terang dapat tu. Elok perangai awak lain dengan bertambahnya Ibu sambil berabana, ada tak ibu olahraga selain dari kesenian kau? Senam ada. Senam tu Bu, palu tapi angok sasak, tapi awak senang kesinan je. Di dalam Islam jangan kita seperti itu beragama. Apa kata Nabi? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang beragama hari ininya lebih baik dari hari yang lalu, fahuwa rabihun, itu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi. Kalau orang beragama sama saja dengan hari kemarin, tidak ada perubahan, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Ada yang lebih berbahaya. Man kana yaumuhu syarram min amsihi. Barang siapa yang beragama lebih buruk dari hari yang berlalu, fahuwa halikun, itu orang celaka. Sekarang pertanyaannya, mau jadi orang menang kita, mau jadi orang rugi, mau jadi orang curago, mana dipilih? Mau jadi orang menang. Seketik saya nasihat ambonya, kalau ada apa nan pamaleh datang salat subuh berjamaah, besok mulai lalai. Laki-laki pun tak boleh salat di rumah kalau salat wajib dah Pak, kecuali sakit. Ya kan, kalau apa salat dia di rumah tu laki-laki salehah. Ya kan? Nan salehah tu padu si, kalau kita saleh. Apa kata Buya Hamka? Kalau kamu melihat orang Islam, lihatlah ketika salat sunat hari raya Fitir dan salat sunat hari raya Adha. Itu dari bukit nyola turun dari lurah jalan Manaki jauh tiba dakik datang. Tu nyobali baju koko jo kain sarung baru macam. Ya kan? Sebagian ibu-ibu painya salat subuh nyola talan so makanahnya sinan. Tampai kau ndak boleh dikalah orang. Padahal itu salat salat wajib raya itu salat sunat. Salat sunat. Tapi kalau engkau ingin melihat orang yang beriman, lihatlah ketika salat subuh. Akhir-akhir apabila orang kedatang salat subuh, raminya sama jo salat sunat hari raya.
Ambo ndak mengecekan sadonyo musaji benda itu tu Pak. Ada dua musajinyo nan tatap rami jamaahnya subuh tu. Satu Masjidil Haram di Makkah. Yang kedua Masjid Nabawi di Madinah. Itu tidak pernah jamaahnya langang subuh tu. Malah sudah salat subuh tu imam tagak, sallu hazal mait rahimakumullah. Setiap waktu salat ada seorang mati. Jadi awak pergi ke Makkah tu banyak pahala dapat mak. Tiap hari ada salat mayat. Mudah-mudahan apa kok pergi umrah tu mati lu tiba sini. Banyak orang mensalatkan Pak. Ya kan? Mati. Ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat kaum muslimin, itu yang pertama. Curito nanambo curitokan sawanta ko sesuai ndak untuk jamaah Masjid Muhajirin. Sebab ambo lah dapat informasi tadi. Masjid Muhajirin ko kini membangun gedung untuk TPA. Perlu ndak piti? Mangkonya jamaahnya jan panciki. Lai terangga ibu-ibu tu. Ya kan? Air orang diminum, kue orang dimakan, bersedekah sempili. Jangan. Ibu bapak yang terhormat yang saya muliakan, para jemaah, kecil orang piaman, ciri-ciri orang panciki tu joj. Hari hujan payungnya kapi. Tak kajau ndanya iki. Kok kemakan oleh ayamnya dah biar ayam sakit. Akhirnya nyusi dek bini lalu di muzaji. Jo bini berang kalau orang penciki. Dia bapak jan penciki orang rumah. Nana doa kian selagainya. Ya kan? Tapi jan sadonyo tinggalnya di sakuat sekete induk-induk kok dari tulang rusuk bengkoknya ke dalam baitu saya. Ya kan? Itu. Bu. Lai sehat sebadan. Mudah-mudahan lebih beriman. Kalau membangun ko Pak pengurusnya rusuh lai. Kalau untuk jalan Allah, begitu. Bahan bangunan ada di toko. Pitih ada dalam saku jamaah. Nak kena rusuh. Jadi bagaimana kita memotivasi jamaah ini agar bersama-sama menyediakan uang untuk membangun. Bapak Ibu, tadi malam kami mengaji di surau Buah Manggi. Ini tekanan dan buah manggi ke Pak. Bang ko di kanan dalam kaji supaya orang ko banyak berinfak. Manusia ko banyak masak buah manggi Pak. Ndak masak buah durian. Kalau masak buah durian Pak, itu masak jatuh sedari tampuknya tu. Kalau manggi Pak jaleka jatuh seorang, kalau tagak awak di bawah batangnya tu Pak, ndak nampak buahnya. Karena manggi ko panduan buah. Karena daunnya lebih. Jadi ndak nampak buah. Tapi kalau memanji baru nampak buah manggi itu banyak. Ada manggi itu nan masak jatuh seorang, ndak Pak. Harus dijulur, harus dipanji. Kalau ada apa mencaliak manggi jatuh, ambil manggi itu caliak. Itulah siso tupai itu. Lah habis sekarang. Tupai namanya Tuhan tu. Jadi manusia ko Pak pengurus termasuk ambo nyo masak buah manggi dijuluk dulu. Ya kan? Walaupun kas musaji minus, tapi pembangunan jalan tarwih atau muah jamaah ko berinfak. Musaji kami itu gini tu. Minus 300 juta. Bayangkan tu Pak, 300 juta minus. Tapi tukang tetap bekerja. Iya kan? Aduh je orang nambah infak. Musaji kami itu kini Bapak Gadang berbuat di luar dindingnya cik lai desainnya sama je Masjid Nabawi. Jadi ambo ndak ke satu berinfak sikodo musaji ambo dah leteh tu. Iya kan? Ini ibu dan bapak. Iya kan?
Nyuangik di tepi api, dingin di tepi air. Jadi yang akan menyiapkan semuanya adalah jamaah yang di sini. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, itu mangko ditarangan jo kaji masalah impak ko. Manusia ko pada umumnya masak buah manggih baju luak mangkonya jatuh tu. Kapan saja bapak akan berwakaf, akan berinfak untuk pembangunan anak-anak wak mengaji itu, datang sepak pengurus. Tidak harus malam kini dah. Kalau ketidian jalan tu 2.000, 5.000 tu yang paling banyak. Ya kan kok masuk nak ke dalam pelok piti pada raya nya masuk. Nyoboka di pengurus yang pelok tu pasal serak piti itu keluar. Tu pernah terjadi Pak. Siap ustaz pulang mengaji. Ustaz pulang mengaji di batang ayu ujung tanah tu ambojo sepeda apa itu lu. Keluar masuk ustaz ko ke batang ayu tu. Masuk keluar. Dia kan ambo tanya, cari ustaz. Tadi mengaji dia ya cama tu hanya lagi ada orang piti badarai. Piti logam gua hanya masuk ke dalam mempelok tu bare. Ustaz ko melecik selemo ke tepi tanya tu jatuh piti ko dalam air. Itu nanya pilih cik-cik. Salah orang masaji indak. Kan pitihnya gimana? Tapi indak wajar. Pak, kupiah ambo ko saya beli. Ambo kan? Tapi kalau ambo laki ambo di kuala rencak tu. Nah, situ. Jadi apa kalau kemagi piti ustaz tu je piti badarai. Ya kan? Lepas enggak ada Pak tu. Piti dalam ketidian tu saya pilih dia sianglah piti 100 ribu tu enggak 20 alai. Ya kan? Itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya kan hatinya. Bu. Oh bu. Bercerita ambo cik. Kalau orang pemurah hendak pahala sedapet tu Pak. Rasaki itu dilipik gandoan di Allah balik. Coba cari hari tanu bertambah banseknya tambah kayu. Tambah kayu Pak. Karena hari tanu tu pemurah. Iko orang buat rumah, iko orang lagi gerobak sate, ana bisa usaha lah. Walaupun itu untuk menarik ke partainya. Tapi namanya infak ko Pak. Ya kan? Biar orang kafir magih nyo ganti di Allah beliau. Kerugian hari tanu tu pahala dapatnya Pak. Tak ada nilainya untuk akhirat, tak ada nilainya di sisi Allah. Tapi kalau rezeki itu diganti balik. Ya kan? Cobalah bapak-bapak kalau kita para jemaah berinfak ada pitih 200 ribu dalam sekuat gini gua. Diinfak 50 kan kurangnya sebenarnya tu. Ya kan? Acu cari bulan-bulan berikutnya. Tanpa setahu awak ada segantinya. Benarkah bisa begitu? Benar. Apa kata ayat Allah? Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang meminjamkan hartanya untuk jalan Allah. Ini lebih halus bahasa Allah lagi Pak. Jadi kalau kita berinfak, Allah meminjam kawak kata Allah. Kalau Allah meminjam, leh ada basi gali yang membayar. Nyo nang gali yang membayar ko manusia Pak. Kalau meminjam nyeluna gigi dari lidah. Kalau nyo minta dia orang utang ko ndak nyo sapa-sapa orang ko deh. Segitu dia mau utang nyo sasak-sasak amanaj. Itu manusia Pak. Tapi kalau Allah akan dibalasnya pinjaman hambanya itu pada jalan Allah dengan pinjaman yang balasannya tidak berhingga. Dadu inggonya. Sifat pemurah dan bersedekah ini sifat siapa? Sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah. Dan malam kini kita baca sejarahnya. Bu, ada Ali bin Abi Talib. Apa dek Nabi? Minantu alai.
sahabat alai adik sepupu. Kalau itu boleh adik sepupu diambil ke laki anak awak tu Ustaz, kini tak lain. Dilarang dalam Quran la surah An-Nisa. Sama suali kawin yo Fatimah tu alun turun ayat ke. Jadi 3 kaitan emosional Nabi jo Ali tu. Adik sepupu, minantu, sahabat. Tapi duitnya miskin Pak, sama oleh Nabi. Adolo minantu Nabi, sahabat beliau pula. Juga menantu beliau. Namanya Utsman bin Affan. Tu kayo Pak. Kalau ada acara-acara keislaman di zaman Nabi yang menyandang dana tu istri Nabi namanya Ibu Khadijah. Nang kedua Utsman bin Affan, nang ketiga Abdurrahman bin Auf. Jadi pembangunan Islam tidak akan jalan kalau umatnya kikir. Jadi harus ada orang pemurah. Abdurrahman bin Auf tu Pak mengeluar naratonya Pak, ndak 2,5% dong, 2/3. 2/3 ratonya untuk jalan Allah. Tu Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan tu biaya konsumsi, biaya akomodasi, transportasi yang ditimbulkan Nabi pergi berperang, dia yang menanggung. Untuk Allah magian contoh itu kawak tu Pak Ustaz. Ada minantu Nabi nan miskin, ada minantu Nabi nan kayo. Pertanyaannya, sama ndak sayang Nabi ke minantu kayo jo ke minantu banse? Sama Pak. Itu nang kapak tiru. Lai terang ada Pak tu. Urang awak kan ndak Pak kebanyakan kalau lai kayo minantu sultan pelindih je. Kalau lawan setan pilih je. Hanya suruh anaknya minta carai ke lakinya kau. Anak senang bertambah banyaknya. Rumah ndak jo tabuik di laki kau lah. Itu mintuo galadi namanya. Ini dan bapak-bapak. Ya kan? Apa dibeda-bedakan? Pisang nan condong tu nang kaditueh. Kayu narabah tu nang kaditu. Nang kaditupang nang kampir abah tu nang turui tagaknya tago, ya kan? Adi samon saya kasih sayang Pak. Di kalau meniru Nabi jangan dibeda-bedaan sayang kaminan tu. Kalau awak nan banyak pitih dari minantu Pak, minantu jo anak tu nan dibantu. Jadinya dia membalih jaso. Ya kan? Kebetulan dia lebih sedikit diberi rezeki oleh Allah. Kita kayo jo dia dari Allah. Awak membantu anak jo minantu tu. Ya kan? Kadang Pak, nang kedua awak marak bareh ke gantang tu, bareh ke di tanah jo. Bareh ko terserak dari masuk gantang. Ya kan? Beko bareh ko ke di tanah jo. Nang kadape anak jo cucu awak jo. Jadi sayanglah kepada mantu kita walaupun dia kaya dan miskin. Karena apa? Karena dia membimbing anak kita yang telah dinikahinya. Ya kan? Banyak minantu ko Pak kebetulannya tahu jo agama, nanyo nikah iko kurang tahu jo agama. Karena apaknya kurang tahu jo. Pidek mantu ko banyak tahu jo agama, lah taat seistrinya ko Pak sejak balaki. Awak tu nyoba anak awak kemasuk saru ko. Jangan banci-banci ke minantu namban saya. Leta dah ngadi ibu-ibu tu. Nama nalah minantu Jadi bini Ali ko anak Rasulullah sakit. Siapa namanya Fatimah. Iko namanya karambiamu. Ibu-ibu bapak-bapak, lah pucik ibu Fatimah tu mukonya. Makan tak taragut lagi. Badan laku
kurui anang kalama dia kata Ali tubuh awak ko tubuh materi, kalau ndak adonan masuk ke dalam tulang awak lama kecillah boleh udah carian indak lo Ibu Fatimah ko banyak kandak do ambo taraga jo kurma mudo dah rasa hilang penyakit memakan itu mudah-mudahnya hilangan di Allah. Apa hilah Ali ko berjalan sebalik kampung ternyata diuji oleh Allah Pak. Nah do cie jo kurma nambah buah taruh ke pasar cie jo orang menjualnya tinggal lo cie lagi aragonya 1 rial 1 rial satu di pareso dompet di Ali ndak ada piti saleh jo keratu namo sana do di dompet deh. Apa pulang lai ada kurma dah lai tapi piti udah ndak ada pembali adinda lai ada piti indak loj tapi ada kada ada kain di dalam mari jual ke pasar luar abalian itu je kain itu nan membalian dulu Rasulullah untuk anaknya dibawa ke pasar luar dek suaminya Ali dijual sarial lo dibali orang lah dibali kurma mudo tu kan membawa pulang 100 meter lagi ketiba di rumahnya ada orang gaib batuk darah tergeletak menyambu-nyambu darah di muncungnya busuk tu nah bantu apa nah banyak orang nak lalu tadi pi ada apa busuk ke mungkin tak mau orang menolong Ali ini orang taat Pak nyo duduk apa tu nyo berasihan nyo tahan sebusuk tu sakit apa-apa ambo sakit paru-paru bab itu ambo marokok di batuk ndak ambo jo ambo berhenti je ya kan mungkin Allah mau uji ambo pun tuang rokok ko sembarang secampaannya dan ambo kau WC musaji ambo bawa jo ya kan jadi lai bau be Pak jo ka bau be nak buah masak tangan tuang tinggi kadi jambo tangan tak sampai kadi juluk pengalan patah jadi ndak ube-ube apa do ndak rumah Pak di mah itulah nak saja ambo pensiunnya usia dek bini itu bini kurang ajar mah ndak sayangnya ketika laki kerajo saja lah pensiunnya di usia jangan ditiru itu ndak bahagia lawak sampai mati pensiun tu kalau untuk hidup sampai tapi kalau mai kui gaya hidup tak sampai artinya jadi kalau lah pensiun awak ya kan maha barih air saja diminum ya kan minum air awak sebulan bu nak mau mati tu asal dia dapat jo air ataraga awak makan sesekali sebulan ya kan barih kan mahal gini minum saya air ibu-ibu bapak-bapak yang terhormat Pak lain makan apa Pak indak kecil gaya tadi jual ke makan kalau 10 hari indak makan tu kalau lama na badan nambo anang kalama dia Pak kecil ali kau buah dah kurma mudo nak mungkin nampak dia di tangan Ali kata Ali, ya Allah, engkau tahu istri saya sakit, tapi istri saya ini masih muda. Orang tua ini sakit, dia sudah lanjut usia. Dia kangen pula dengan ini, ya Allah. Aku berikan sepotong untuk beliau nyokare, karena engkau, ya Allah. Pak, makanlah Pak. Nyobaco dia orang gaya itu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Syafi wa anta Syafi la shifaun illa shifa'uk. Makan lah proses buah kurma itu di dalam paruinya talok dinya duduk Pak indah be batuk lah de terima kasih ya nak jadi ube de ambo nyotaguan tulang ambo de Allah pucuk kawa, pucuk sempelo masuk nantawa keluar nan bisu. Itu ndak doa tu Pak, tu ambo saya menambah tu mah.
Pak, lai kata lo dapat berjalan, insya-Allah nak. Ambo pulang lo ya Pak, istri ambo sakit lo di rumah, pulanglah nak. Supaya nak tagok nak tulang Pak, tinggallah nan sakare itu lej. Kalau awak ali bah, kau nan dijual kain tadi, bini teragak je itu. Lah dia gian sakare kau orang gaya kau. Kini nyo minta sakare le. Kalau awak ali bah, itu iman nanyo tanyo tu apa? Ya kan? Tapi Ali bagaimana? Ya Allah, saya tahu istri saya sakit, tapi obat tidak menyembuhkan. Dokter tidak ada yang bisa dengan tabib menjamin penyakit itu sembuh. Tapi besar harapan saya hanya kepada Engkau, ya Allah. Ambo agihan buah-buahan Kau, ya Allah, sembuhkanlah istri saya. Ya kan? Nyogian baik tu nyo makan orang gaya itu nan sekali itu lepak talok dia nyo tagak nyo cigin selari dah. Dan dia jeli lekang. Ali tersenyum, ya Allah, Engkau menyembuhkan orang tua tadi dengan hanya memakan satu butir kurma. Tapi yang akan saya bawa pulang tidak ada lagi, ya Allah. Tolonglah saya, ya Allah. Tasiyok-siyok selalang kali kau pulang. Babe kau mengecek engkau orang rumah. Kami tunggu. Ya kan? Ada. Para jemaah yang terhormat, yang saya muliakan. Untuang saja bininya anak Rasulullah. Kau orang para laweh kau bininya. Lajale kainnya nang jual kelera tu. Tidak ada nang bawa pulang je. Ali tarui kalaman nyocali istrinya lah bajilbab barasih serupa ibu-ibu nan kasidah tadi. Ya, lah sehat. Inyo lo main bawa dulu, bang. Ambo bangga punya suami serupa abang. Kita miskin dan istri sakit, tapi abang lulus diuji Allah. Ayah mengecek sebentar ke Rasulullah. Orang tua yang batuk darah itu bukan manusia, tapi malaikat yang menyamar sebagai manusia. Mauji keimanan abang. Abang lulus bang. Kamanya tadi nyo ke rumah awak ko lari mah bang. Kalarinya tadi ya bang, yo nyo ke rumah awak. Menga magi ambo ube. Ube nyo gia ko rumah modoj. Ya kan? Itulah ambo lah disehatkan di Allah bang. Bang, ada babungkuh di atas meja nyolataan di orang tu. Katanya untuk abang, IC-nya dia, kata Ali. Tak tahu ambo tu. Tak baca lihat. Tak berhak ambo menceliak tu dah. Kerana untuk abang je. Kok bini apa lainnya kakek taruh tu. Ya kan? Lagi apa pulang. Nyo ingin tahu IC-nya kan? Ya. Akhirnya 10 buah dari mau balasannya. Coba bayangkan itu. Akhirnya pertanyaan ambo ke jamaah nan datang. Wah, ada nan apa ibu nan sawansai Ali itu kini? Hah? Ada? Sudahlah bangunan ko. Ya kan? Pabilo ke dia GPT ke pengurus tu terserah ke awak salah. Ya kan, bang ko tu na ustaz menganan manusia ko masak buah manggi lah dan kecen siap tadi mah. Mada. Adik kanak-kanak ko kok lain lunak jo hatinya. Yo kecen ustaz tu mah biarlah. Dia game piti awak ikut. Pasti lo diganti dia Allah balik aja. Materi ko dia game ganti dia Allah balik. Ya kan? Bapak pengurus kau tadi bertanya ke Pak Abbas, buya tu minumannya. Dulu ambo suka tetalu kau Pak, ya kan? Kini badan kau tambah kapuk je. Kecik Pak Abbas, buat beliau ia kerambi mudo je. Supaya gadang pahalonya alanya asian itu. Tak bergarah gadang pahalo ke Pak. Ayah kerambi mudo kau ubek lo mah. Lebih-lebih orang kemangandung rencana minum kau. Ya kan? Kelambon tak kau ngandung dah. Ya kan? Ikram yang muda ko be.
Jadi mudah-mudahan dengan memuliakan Rasulullah yang kita bersama-sama membaca sejarahnya malam kini, beliau seorang Rasul yang pemurah, beliau seorang Rasul yang sangat santun kepada umatnya dan sangat sayang kepada istrinya. Bahasa sayang Nabi itu ke istrinya, nyoimbau se Humaira. Jadi apa kalau lai kuning lebih ni imbau la Muaira. Pi kalau hitamnya kaliang zembau. Alah masak nasi liangnya. Karena kita harus mengimbau sesuai jo keadaan. Kalau ambo ibu-ibu apa-apa orang tua ambo dengar, orang tua pedusi, ndak ada bauan, ndak ada bau dah. Ndak ada bau do. Iya kan? Kalau lah masak nasi, kecik induk ambo kaya ambo, oi, makan aja. Kalau pai barale orang gaya ambo tu pak, ndak mau jalan berdua tu dah. Nyolai sama pai. Ayah ambo lah dulu di muko tu, gak 20 meter, induk ambo sikor. Biar sama lah berjalan je ayah ambo tu malu deh. Iya kan? Malu deh. Di kecik ndak ketujuh dia biar ko lakinya anak 9. Nya dak ke awak saya pura-pura macam itunya. Ya kan? Ya kan? Jadi kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, samalah kita mengayomi rumah tangga awak, istri mengayomi suami, suami melindungi istri. Apa sominangnya? Si muncak mati terambau, kaladang membawa ladiang, lukolah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau, ambil umpama awajo tabiang, sanda menyanda keduanya. Amin. Ya Allah, murahkanlah rezeki jamaah Masjid Muhajirin ini. Dan gerakkanlah hati beliau untuk menyelesaikan beban yang harus ditanggung oleh seluruh muslimin dan muslimat. Dan jadikanlah jamaah ini manusia Islam yang pemurah, ya Allah. Lipat gandakan rezeki beliau, bahagiakan rumah tangganya, jadikan anak-anak keturunannya anak yang saleh dan anak yang salehah. Ya Allah, jadikanlah orang jalan Sabar Raya ini dan jalan Ambu-Ambu ini menjadi manusia yang sabar dan selalu taat beribadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau ada nan salah pak tu dari ambo sadonya. Nan bana dari Allah. Maafkan ambo lahir batin. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.